Nisa Latifah. Saya berasal dari Desa Kebun Dalem, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Islam Kendal, mengambil program studi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin menceritakan awal mula saya bergabung di program mengajar dari rumah ini. Pada awalnya saya memperoleh informasi program mengajar dari rumah ini berasal dari teman kuliah saya. Saya tertarik mengikuti program ini karena sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitar saya. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan para peserta didik untuk tetap belajar namun berada di lingkungan rumah masing-masing. Keharusan belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini dirasa sangat menyulitkan bagi orang tua dan peserta didik. Dan tidak sedikit dari orang tua merasa kesulitan ketika membantu anak-anaknya untuk belajar dari rumah. Sehingga tidak sedikit keluhan dari orang tua mengenai kegiatan belajar dari rumah ini. Jadi tujuan saya mengikuti program ini adalah untuk membantu orang tua dalam membimbing anak-anaknya dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah. Saya berpikir sebagai seorang mahasiswa harus peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi, ketika lingkungan sekitar membutuhkan peran kita sebagai mahasiswa, maka kita harus senantiasa untuk hadir dalam lingkungan tersebut. Peran kita sendiri sangat dibutuhkan terutama dalam kegiatan belajar mengajar dari rumah ini. Jadi ketika lingkungan sekitar membutuhkan peran kita, ya kita harus hadir, terutama dalam tugas mulia ini. Dalam tugas ini, di sisi lain, kita bisa membagi ilmu yang kita peroleh kepada adik-adik kita. Di sisi lain, kita juga dapat meringankan beban dari orang tua. Dalam program ini, sasaran saya adalah anak-anak sekolah dasar. Mengapa anak-anak sekolah dasar? Karena di lingkungan saya banyak sekali anak-anak yang usia sekolah dasar yang pada waktu pagi hari tidak belajar, justru malah asyik bermain. Jadi, tidak sedikit dari mereka menganggap bahwa kegiatan belajar dari rumah merupakan tambahan dari libur semester yang berkepanjangan. Waktu pagi hari yang seharusnya mereka gunakan untuk sekolah online, mengerjakan kerjaan dari Bapak Ibu guru dari sekolah, malah mereka gunakan untuk bermain bersama teman-teman. Mayoritas orang tua di lingkungan saya bekerja sebagai buruh tani dan buruh pabrik. Jadi, waktu pagi hari mereka digunakan untuk bekerja, sehingga mereka tidak bisa mendampingi putra-putrinya untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Jadi, karena sudah tidak ada pengawasan dari orang tua di pagi hari, mereka bukan belajar, tapi justru bermain dengan teman-teman sebayanya. Jadi, setelah saya berbicara kepada tetangga saya mengenai program ini, alhamdulillah responnya sangat antusias sekali. Jadi, beliau menyuruh anaknya untuk belajar bersama saya. Pada saat itu, yang awal mulanya hanya satu anak dari tetangga saya, kemudian semakin bertambah karena banyak orang tua yang mengetahui bahwa saya mengajar dari rumah. Sehingga saya harus membagi-bagi waktu agar tidak terjadi kerumunan. Jadi saya membagi beberapa waktu, beberapa anak di jam berapa anak lagi di jam berapa. Dan yang penting tetap mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Berikut saya akan menampilkan proses belajar mengajar dari rumah saya bersama peserta didik. Yuk simak cerita saya. Pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan baca tulis Al-Quran. Selain ilmu umum yang saya tambahkan, saya juga menambahkan ilmu agama, karena fokus pendidikan saya sendiri adalah pendidikan agama Islam. Ilmu agama merupakan hal yang penting untuk dipelajari.
Dan adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain. Evaluasi saya di hari pertama minggu pertama ini adalah adik-adik yang tadinya kurang memahami materi pelajaran PAI yang diberikan oleh guru di sekolah, jadi lebih memahami. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik-adik pelajaran bahasa Indonesia. Saya membantu adik-adik mengerjakan materi yang belum mereka pahami. Materi hari ini adalah membuat puisi yang bertemakan dengan lingkungan sekitar, sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh ibu guru di sekolah. Evaluasi saya di hari kedua minggu pertama ini adalah adik-adik yang tadinya masih kebingungan dengan tugas yang harus mereka buat, yaitu membuat puisi dari ibu guru di sekolah, jadi lebih paham dan bisa membuat puisi dengan bagus ala anak-anak. Pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya belajar bersama adik-adik dengan materi baca tulis Al-Quran. Karena adik-adik belum bisa memahami harokat dalam huruf hijaiyah, jadi saya mengajarkan macam-macam harokat dalam huruf hijaiyah. Evaluasi saya di hari ketiga minggu pertama ini adalah adik-adik yang tadinya masih bingung dengan membedakan harokat dalam huruf hijaiyah, jadi lebih mengerti dan memahami sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik. Pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya belajar bersama anak-anak. Anak-anak belajar sambil bermain. Kita belajar membuat kerajinan tangan dari kelaras jagung, dengan tujuan dapat menumbuhkan kekreativitasan pada diri mereka. Saat mengikuti ini, anak-anak begitu antusias sekali. Evaluasi saya di hari pertama minggu kedua ini adalah anak-anak yang tadinya tidak mengerti kegunaan dari bahan-bahan di sekitar mereka, jadi lebih memahami dan menumbuhkan kekreativitasan pada diri mereka. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan tema hitung cepat. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan, karena saya juga menggunakan konsep belajar sambil bermain. Selain itu, saya memberikan sedikit edukasi mengenai pentingnya protokol kesehatan. Evaluasi saya di hari kedua minggu kedua ini adalah adik-adik yang tadinya masih kebingungan dengan hitung cepat, jadi sedikit lebih memahami. Pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya membantu adik-adik mengerjakan PR Bahasa Jawa, karena mereka kurang begitu memahami bahasa yang terdapat dalam buku latihan soal. Jadi, saya memberikan pengertian dengan bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Evaluasi saya di hari ketiga minggu kedua ini adalah adik-adik yang tadinya kurang begitu memahami bahasanya, setelah saya memberikan arahan bahasa yang mereka gunakan dalam sehari-hari, jadi lebih bisa memahami dan bisa mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran pendalaman kitab suci. Saya membantu adik-adik mengerjakan PR pendalaman kitab suci dan saya mengajarkan adik-adik macam-macam harokat dalam huruf hijaiyah. Dan perubahan penulisan huruf hijaiyah
antara di depan, di tengah, dan di belakang. Evaluasi saya di hari pertama minggu ketiga ini adalah adik-adik jadi lebih bisa memahami dan bisa membaca dengan baik. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya dan adik-adik belajar mata pelajaran mereka yang kurang dapat difahami. Karena sistem pembelajaran sekarang adalah secara online, jadi guru mereka memberikan pelajaran berupa video pembelajaran. Jadi, adik-adik ada yang kurang memahami dengan isi dari video pembelajaran tersebut. Lalu, saya memberikan ringkasan materi agar mudah difahami. Pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30, saya belajar dengan anak-anak. Kita belajar tema 4. Dikarenakan tugas sebelum adanya ujian akhir semester, jadi saya membantu pekerjaan sekolah yang kurang difahami agar mereka dapat mengerjakan ujian akhir semester dengan baik. Evaluasi saya di minggu ketiga ini adalah anak-anak lebih bisa memahami materi yang mereka kurang pahami, jadi mereka sudah siap untuk melakukan UAS. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya dan anak-anak belajar bersama. Mulai dari saya membantu menerangkan pelajaran bahasa Inggris dasar, membantu anak-anak mengerjakan tugas bahasa Inggris yang diberikan oleh ibu guru di sekolah, dan saya juga mengajarkan lagu dalam bahasa Inggris. Hal ini agar anak-anak mudah menghafal dan tidak jenuh. Materi hari ini adalah nama-nama warna dalam bahasa Inggris dan juga nama angka dalam bahasa Inggris. Evaluasi saya di hari pertama minggu keempat ini adalah anak-anak lebih bisa mengerti nama-nama warna dan bisa menghafal dan bisa mengerti pelajaran bahasa Inggris dasar. Pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya memberikan catatan sedikit kepada anak-anak tentang mata pelajaran pendalaman kitab suci. Karena mata pelajaran pendalaman kitab suci yang didapatkan di sekolah kurang dapat banyak karena kurang dalam waktunya. Dan semenjak sekolah menggunakan sistem online, mata pelajaran tersebut kurang dapat tersentuh karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, saya memberikan catatan sedikit mengenai bab wakaf dan tajwid. Anak-anak begitu antusias mengikutinya dan begitu antusias untuk mencatat materi-materi yang telah saya berikan. Evaluasi saya di hari kedua minggu keempat ini adalah anak-anak yang tadinya kurang begitu memahami tentang bacaan tajwid, jadi lebih bisa memahami mengenai bacaan tajwid. Anak-anak yang tadinya masih bingung dengan tanda waqaf, jadi lebih bisa memahami tanda waqaf. Pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, merupakan hari libur semester sekolah. Namun, anak-anak masih semangat belajar, dan hari ini saya memberikan buku cerita agar anak-anak menjadi gemar membaca. Hari ini saya memberikan cerita mengenai kisah teladan seorang rasul dan juga cerita-cerita yang disukai oleh anak-anak. Tujuannya adalah yang pertama, anak-anak jadi lebih gemar membaca. Kedua, anak-anak ada kegiatan selama mengisi liburan agar tidak jenuh. Saya mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Saya mengajak teman-teman bermain di halaman
sekolah. Nah, teman-teman, kurang lebih itulah yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman semua, bagaimana proses belajar mengajar saya kepada peserta didik yang telah menjadi tujuan saya dalam mengikuti program mengajar dari rumah ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua dalam menciptakan media dan proses pembelajaran bagi anak-anak. Dan tetap semangat dalam menjadi relawan mengajar dari rumah, sehingga kita bisa memberikan pendidikan kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Tetap semangat, terus berjuang untuk orang-orang di lingkungan sekeliling kita, sehingga kehadiran kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sebaik-baik manusia adalah dia yang dapat bermanfaat untuk manusia yang lain. Teman-teman, kurang lebih itulah yang bisa saya ceritakan mengenai program belajar mengajar dari rumah saya bersama peserta didik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker apabila ingin bepergian kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.